datang kembali di video MKMS bersama Les Privat Hidayah. Nah, seperti biasa, adik-adik akan ditemani Kak Lis untuk menjelajah satu konsep lagi yang biasanya udah dikasih di sekolah sih, tapi kita coba kasih tips atau trik yang baru nih buat konsepnya. Kira-kira tutor guide kita hari ini siapa ya? Perhatiin tangan aku mau manggil tutornya dengan magical. Oke, 1, 2, 3. Tara! Halo adik-adik, apa kabar kalian? Alhamdulillah, harusnya aku yang nanya dulu dong Teh. Kali-kali. Oke, Teteh apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Semoga adik-adik juga baik ya. Insya Allah amin. Nah, adik-adik, ini adalah namanya Teh Ayu. Kalau Teh Ayu, aku manggil suka Teh Ayu, nggak apa-apa ya Teh Ayu. Nah, jadi Teh Ayu ini adalah salah satu tutor SD yang Tridaya punya. Benar nggak Teh? Namanya ngajarnya SD ya? Selama ini ngajar SD. Berarti kali ini MKMS kita akan belajar konsep berarti yang berhubungan sama SD, Sama nih, SD. materi SD. Tapi gitu. sebenarnya kepake juga sih buat seterusnya, nggak hanya SD. Kata aku ya, nanti kita lihat aja. Karena jujur aku salutnya sama tutor SD itu kan namanya SD pasti dari sekolah dasar banget gitu ya, pasti ilmu baru yang anak-anak dapat tuh dari SD gitu Teh. Nah jujur aku kagum banget sih sama tutor SD karena iya Teh, karena kan selama ini kalau ngajar SMA ya udah gitu kan materinya ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau SD itu basic banget gitu kan, dari mulai operasi hitungnya, bacanya gitu kan. Nah, dari Teteh sendiri, Teteh kan udah cukup berpengalaman untuk ngajar SD nih. Aku mau nanya dulu nih Teh, ada nggak sih, kenapa sih Teteh suka banget ngajar SD gitu? Padahal bisa aja gitu kan ngajar di Tridaya itu kan bisa aja meluas gitu kan, kita ngajarnya bisa SMP, bisa SMA gitu. Nah kenapa Teteh itu milihnya SD gitu? Kenapa ya? Pada dasarnya sih karena aku suka anak kecil. Terus kalau ngajar ke anak SD itu kayaknya seneng tuh, rame. Terus kayaknya ngerasa senang aja kalau kita bisa menyampaikan materi baru ke anak-anak gitu. Jadi ada kepuasan, seneng ya mengenalkan hal-hal baru. Biasanya kan kalau anak SD yang baru mengenal dunia gitu ya, baru mengenal materi-materi kayak gitu. Jadi senang ngelihat antusias mereka nerima materi-materi baru. Jadi kayak dunia baru gitu bagi mereka masuk ke dunia pendidikan gitu ya Teh ya. Masya Allah, mulia banget sih Teh, suka anak kecil berarti ya Teh ya. Nah pasti kalau kayak gitu kan namanya anak itu pasti ada yang tantrum gitu, maksudnya yang suka ribet lah gitu kan, suka males atau apa gitu. Nah dari Teteh sendiri ada nggak sih suka dukanya gitu selama mengajar SD? banyak sukanya sih karena dasarnya emang seneng anak kecil, jadi bawaannya seneng aja kalau ngajar anak SD itu ya tadi rame, anaknya rame, asik, interaktif, jadi belajarnya nggak bosen yang diam kayak gitu, bisa diajak rame kayak gitu. Terus hiburan banget lah pokoknya, mereka rame banget, bisa dekat sama kita kayak gitu. Kalau duka tadi ya nggak keduka sih, mungkin tantangan aja ya. Paling kalau anak-anak masih kecil ya, umur SD gitu, biasanya kan emosinya masih turun, masih labil. Gimana caranya kita sebagai tutornya biar mood belajarnya tetap bagus, tetap mau belajar. Terus apalagi kalau konsentrasi tuh, kalau PR banget tuh buat ngefokusin, tetap fokus, tetap konsentrasi. Nah gimana caranya, tantangannya tuh buat kita tutor SD supaya tetap konsentrasi belajarnya. Jadi materi yang disampaikan juga bisa masuk. Jadi intinya lebih ke menjaga mood mereka sama menjaga fokus mereka. Nah mengenai soal fokus nih Teh, kadang kan anak SD itu apalagi zaman sekarang ya materinya kan wah udah luar biasa daripada zaman kita waktu SD mungkin ya gitu ya. Kebetulan materi SD itu udah tingkat kesulitannya sebenarnya tinggi, jadi beda sama kita ya, masih kayak gitu. Sekarang udah tinggi-tinggi ya, gitu. apalagi sifat anak-anak kan masih kayak gitu ya. Nah tadi mengenai fokus nih, kalau fokus itu biasanya di pelajaran apa sih yang tantangan terbesarnya untuk menjaga atau meningkatkan fokus mereka gitu? Pasti kalau nanya ke adik-adik yang suka bikin agak males, apalagi kalau udah nemuin soal susah, fokusnya hilang, itu adalah pelajaran tebak. Pasti
pasti matematika. Iya, benar. Pasti matematika. Ada juga sih kalau yang suka matematika cepet, tapi ada juga yang kalau udah nemuin soal matematika aku nggak bisa atau ini susah kayak gitu. Jadi bener. biasanya tantangannya matematika sih. Apalagi matematika itu kan basicnya ada operasi hitung kayak gitu-gitu ya, itu kepake banget sebenarnya buat ya, ke benar. jenjang berikutnya gitu kan, untuk menerima materi yang lain juga gitu. Nah Teteh, sekarang kita mau menjelajah konsep apa nih? Tadi clue-nya kita udah mau bawain matematika. Dan Kak Yus juga udah ngekluin operasi hitung. Kira-kira mau apa nih Teh? Tapi kali ini operasi hitungnya tentang perkalian, karena menurut Kak Yus penting nggak sih perkalian? Penting banget, itu kepake banget gitu. Sampai kuliah pun kita kepake. Sampai sekarang udah ibu-ibu bapak-bapak pun ya kepake. Siapa ya? Enggak ya? Jadi sebenarnya yang paling penting itu di matematika kan operasi hitung dasarnya ya, mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah kadang nih sekarang itu ada yang perkaliannya tuh masih agak susah-susah, lupa-lupa gitu. Basic mungkin ya, basic perkaliannya, atau malah belum hafal sama sekali, dan biasanya suka males ngafalin kayak gitu ya. Mungkin karena sekarang kan anak sekarang lebih seneng lebih aktif daripada kalau dulu. Zaman kita dulu ngafalin perkalian kali gimana? Pakai tabel yang 1 kali 1 di tes gitu kan, di tes terus 1 kali 1 gitu kan sampai ya, 10 gitu. Nah jadi harus kayaknya hafal banget gitu. Kayaknya kalau anak sekarang itu kalau kayak gituin bakal bosen kayak gitu. Ya Jadi sih, males gitu ya. Jadi kita butuh tips atau trik buat anak tetap bisa perkalian tanpa harus ngafalin yang membosankan. Yaitu apa Teh? pakai jari matika. Oh, pakai jari. Oh, bisa ya perkalian Bisa. pakai jari. Aduh. Tapi- Itulah pentingnya tutor SD tuh kayak gitu. Jadi basicnya tuh ada gitu dengan tips-tipsnya gitu. Karena nanti ini perkalian dipakai banget ke semua bab kan. Matematika pasti nyambung perkalian, mau bilangan bulat, mau pecahan, mau menghitung luas keliling bangun datar, Iya, betul. mau volume bangun Iya, betul. ruang, pasti perkaliannya harus bisa. Nah, Nah, SMA kalau juga kepake banget. SMA apalagi SMP pasti semuanya nyambung ya sama perkalian. Jadi bagi yang belum hafal atau masih suka lupa perkalian, terutama biasanya yang suka lupa itu dari yang perkaliannya besar-besar ya, 1 kali 1 gitu mah gampang ya. Dari perkalian 5 sampai 9 gitu. Oh, Sekarang 5 sampai 9. Teteh ya bukan. Teteh bakal ngasih tips perkalian 5 sampai 9 pakai jari. Oke, adik-adik siap-siap di rumah ngikutin berarti gimana caranya ngitung perkalian 5 sampai 9 pakai jari gitu ya. Berarti tapi jarinya modalnya coba jari aja berarti. Iya, ya? jari Oke. aja. Sebenarnya kalau masih buat awal-awal nanti butuh pulpen. Aku punya pulpen. Tara. Oke, magic lagi ya. Oh, jadi bentar gitu. Enggak Oke. sih, sekarang aku nggak bisa magic, cuman kayak saya misalnya. Oke, siap. Sama punya tabel perkalian. Oke, berarti kita nyocokin hasil dari tips jari-jari tadi sama hasil Bener nggak tabel sih ini, nanti yang gitu ya? dihitung pakai jari sebenarnya jawabannya segitu nggak sih, buat kayak gitu aja sih ya. Siap, Tapi siap, kalau yang siap. udah hafal mah nggak usah ngeliat tabel perkalian. Berarti aku Oke? lagi coba dong ini. Iya, nanti kalian yang mencobanya ya. Oke, siap, Adik-adik siap. juga boleh ngikutin nyoba di rumah. Oke? Siap. Dimulai dari perkalian 5 dulu. Kita cuma butuh 10 jari ini Jari ya. kita. Ini 10 jari Terus? ini. Heeh. Satu jari ini bernilai 5. 5 Ini 5. Oke, baik. Misalnya nih ya, langsung kasih contoh aja biar gampang. Oke. Misalnya 4 kali 5. Nah, si perkalian 5-nya nggak usah. Kalian cuman perlu 4-nya aja. Jadi tutup dulu tangannya. Tuh. Angkat 4 jari. Bebas sebenarnya ngangkatnya kayak gimana, tapi biar gampang mendingan satu kiri satu kanan kayak gitu ya. Misalnya ini 1 2 3 4. Jadi ada 4 jari. Tidur kan? gitu. Oh enggak. Jadi ini 4 kayak jadi ada 4 jari. Iya. Udah gitu kita jodohkan. Jangan pasangkan. Kita Oke. pasangin aja jari-jarinya. Jempol sama jempol. Ya. Telunjuk sama telunjuk. Tunjuk. Terus kalau yang udah dipasangin berarti nilainya 10 ya. Karena kan satu jari 5 tadi. Jadi ini satu pasang 10. Ini satu pasang 10. Jadi 10 20. Jadi 4 kali 5 berapa? 20. Benar nggak? Kita cek di Coba tabel. kita cek dulu ya. Oke. 4 kali 5 berarti yang ini ya. 5 kali 4 20. 20. Benar ya, gampang. Coba lagi perkalian 5 lagi kali berapa kali?
misalkan 5 kali 5. Boleh. Sok, cobain tangannya. Gini dulu. Terus hitung 5 kali. 5 jari angkat ya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Cobain. 1, 2, 3, 4, 5. Terus Dijodohin, dipasangin. Ya, tapi ini kalau nggak nggak ada pasangan. Nah, kalau yang nggak ada pasangan gini berarti ini angkanya 5. 5. Ini kan berarti 10, 10, 20, 25. kan? Iya. Gampang ya. Jadi kalau nggak hafal langsung kayak jadi cepet. Gitu. Bisa cepet ya, ini mah tadi karena nyontohin jadi pelan-pelan ya. Gitu. Lagi satu lagi deh yang perkalian 5 Paling tinggi deh. Sok. 5 kali 9. 9. Yuk angkanya keluarin 9. Kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus Dipasangkan. ada satu yang nggak dapet pasangan. Berarti 10, 20, 30, 40, 5. Oh, gampang ya. Tuh. Tahu belum perkalian 5 caranya? Udah, Gampang tinggal ya? pasang-pasangkan aja berarti. Tinggal masangin. Dan jangan lupa satu jarinya 5, nilainya 5 gitu. Bisa ya? Bisa. Gampang ya? Gampang. Berarti udah perkalian 5, kita akan lanjut ke perkalian 6. 6. Kalau perkalian 6 caranya beda kayak tadi. Tadi hanya untuk perkalian 5. Jadi hapus dulu. Jadi untuk setiap perkalian itu beda-beda berarti ya. Jadi sebenarnya 6 sampai 9 bisa dengan cara yang sama. Tapi gitu. nanti 9 ada cara lebih gampang lagi. Jadi adik-adik bisa pakai yang mana yang menurut adik-adik gampang, karena beda-beda ya setiap orang ngerasa gampang ya. Makanya adik-adik pantengin terus videonya nih sampai akhir berarti ya teh. Oke ya. Sekarang perkalian 6. Kalau perkalian 6 sampai 9, yang 1 sampai 4-nya diharapin udah tahu. Udah tahu karena gampang ya perkalian 1 sampai 4. Jadi misalnya 6 kali berapa? 6 kali kita mikirnya gitu banget. 6 kali 8 cobain ya. 6 kali 8. Nah, yang diambilnya 6 kan 5-nya disimpan ya. 5-nya disimpan. Jadi selain 5 ada berapa jari lagi? Satu lagi kan? 6 kali 8 kan 5, 6, 7, 8 gitu ya. 8. Gini. Yang berdiri itu jari yang berdiri adalah puluhan. Ini bakal jadi puluhan. Jadi ini yang berdirinya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Jadi ini ada 40. Yang ditekuk ini akan jadi satuan. Tapi harus dikaliin si satuannya. Makanya tadi harus hafal perkalian 1 sampai 4-nya dulu. Oh, iya. Ini yang ditekuknya yang ini ada berapa? 4. Yang ini 2. 4 kali 2 8. Nah, jadi 48. Jadi 6 kali 8 48. Gitu. Gampang. Ingat, yang berdirinya nanti jadi puluhan, yang dilipatnya jadi satuan tapi dikali-kali yang kiri sama yang kanan. Gampang ya? Oke. Cobain dulu perkalian 6 lagi. 6 kali 3 deh yang sederhana. Harus ke atas. Harus kalau yang pakai ini. Oh, yaudah. Harus yang di atas 5. 6 kali 6. Nah, yang ini pasti agak rada-rada nambahin, nggak apa-apa ya. 6 coba gimana jarinya? 6 kali 6. Ini jadi apa? Puluhan. Jadi ada berapa? 20. Ini 4. Ini 4. Jadi 16. 20 tambah 16 36. Oh gitu. Jadi 6 kali 6 20 tambah 16. Jadi 36. Lagi ya, satu lagi ya yang perkalian 6. Apa? 6 kali 9. Sok, boleh. Itu gede ya, yang gede. 6. Kalau 9 berarti jari ininya berapa? 4. Tambahin 5. 54 kali 1. Enggak. 4. Jadi 54. Kan daripada biasanya adik-adik suka ngitung 6 kali 9, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 8. Nah, itu suka menghambat ngerjain matematika ya. Misalnya harus cepat jadi lama, nah bisa sekarang pakai jari. Perkalian 6 udah gampang ya. Tadi udah 5, udah 6, 7. Sekarang 7 berarti. Sama sebenarnya caranya kayak caranya sama kayak 6. Oke. Cuman berarti kayak tadi 7 Jadinya kali 7 gitu. Ya, 7 kali berapa? 7 kali 5. Bisa nggak?
harus di atas 5. Kan yang 5 mah tadi udah. Oh ya, iya gitu. iya betul. 7 7 kali 8. Cobain 7 7 kali 8. Berarti yang berdiri ada berapa? 5. 50 ya kalau 5. Yang ditekuknya ada 3 kali 2. 3 kali 2 jadi 6. 50. 56. Ih, dari tadi kita lupa ngecek loh, bener. Oh iya ya, 7 kan kali ada 8 tabel. 56. Nih 8 kali 7 kali 8 56. Bener. Tuh kan daripada kita yang hafalnya nggak hafal-hafal, misalnya ada yang kendala sama hafalnya, kan ada yang hafalannya kurang kayak gitu. Dan daripada nanti ngitungnya lama, 7 tambah 7 tambah 7 ya udah bisa pakai jari. Ya. Perkalian 7 lagi. 7 kali 7 coba. 7 kali 7. Tinggal ditambahin. 40. 3 kali 3 9. Jadi 9. 49. Yeay, kalian sudah lancar. Adik-adik pada ngikutin nggak di rumah? Pastinya teh, Pastinya. karena ini seru banget kan ngapalin perkalian tapi dengan jari yang kita punya aja gitu. Jadi kita nggak usah bawa tabel perkalian. Iya. Nggak usah bawa dulu mah pakai apa ya? Sempoa ya. Apa iya yang gitu Ya, gitu, gitu. ya. Jadi cukup pakai yang ada di tangan kita aja. jari. Pakai jari-jari gitu. Oke, siap. 5 udah. 6 udah. 7 udah. Berarti nextnya 8. 8 caranya gimana? Sama. Jadi sebenarnya 6 sama 8 masih pakai cara yang tadi. 6 sampai 8 masih 6, 7, 8 sampai 8. Cobain deh 2 soal. 8 kali berapa? 8 kali. Aku yang nyoba. Sok berapa? 8 kali berapa? Dari teteh 8 kali berapa? 8 kali 8. 8 kali 8 60. 2 kali 2 4. Jadi 64. Oh, bener Bener nggak nggak? ya? Tada! Dedededededeng. Jawabannya 64. Kali sudah lancar. Cepet sekarang lagi. Kayaknya adik-adik di rumah juga cepet deh soalnya. Jadi cepet ya. Gitu. Lagi lagi harus cepet. Oke, 8 oke. kali 9. 8 kali 9 atau gini deh, gini boleh. Ya deh. nggak apa-apa. Ini 70. 2 kali 1 2 jadi 72. 8 kali 7. Kan tadi udah. Udah ya. Oh, udah. 8 kali berapa sekarang ya, Bu? 8 kali 6. 8 kali 6 48. Yeay, tuh kan cepet ya, bisa hanya beberapa detik Iya. adik-adik bisa ngapalin perkalian ini. Asik. Yang banyak itu. Oke. Kuncinya asal 1 sampai 4-nya hafal dulu aja. Hafal gitu ya 1 sampai 4-nya berarti wajib hafal gitu ya. Kalau Udah gampang sih ya 1 sama 4 mah, kalaupun ditambahin juga kayak tadi misalnya 4 kali 2 4 tambah 4 aja udah langsung dapat. Kalau 7 kali 9 7 tambah 7 tambah 7 9 kali kan lebih lama. Nah, Betul. gitu ya. Oke. Nah sekarang untuk yang 9 sebenarnya bisa pakai cara tadi. Cobain dulu cara yang tadi. 9 Oke. cobain Kayak berapa? dulu. 9 Aku jadi kali grogi ya? Oke. 9 kali 7. 9 kali 7. Kebalik ya teh. 7 Nggak apa-apa, sama aja. Sok, tambahin 63. Nah, bisa pakai cara gitu juga, Tuh. tapi ada juga cara lain khusus buat perkalian 9. Oke. Tapi buat adik-adik yang pemula, kalau misalnya masih bingung, boleh kita nomberin Ditulisin. dulu ini ya dari Di jarinya. sini. Ini nomor Oke. 1. Ini nomor 1 ya. Terus ini 2. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti kita munculin gambar Ya, deh. nanti kita munculin tangannya gambar juga harus di kayak bawah gimana ya. Oke. Ini 3. Oke. Kalian juga giniin dulu ya. Tangan aku digituin juga. Oke. Kalau sama anak kalau belajar sama SD itu harus kayak gini. Serunya Kita gini ya, kayak harus main nyobain. gitu ya. Tapi aku nggak bisa nulis yang ini pakai Oke, kiri. oke. Ini berapa harus Ini berapa? ini 6. Ini 6. Ini 7. Adik-adik bisa sambil nulis juga ya. 8. Ini Sambil 9, menunggu kita. Ini 10. Ya. Tara, Nih. udah. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka. Coba Oke. tulis. Aku juga nulis Ya, berarti. dari satunya dari sini. Aku juga Satunya nulis dari nih sini ya. 1 Mhm. 2. Biar belajarnya dapat gitu Iya, ya. biar belajarnya dapat. 3. Tapi kalau udah hafal nanti nggak usah ditulis-tulis sebenarnya. Ini buat awal aja. 6 7 8
pakai kiri? Bisa. Nih, jadi udah 10 ya, lihat di sini. Iya. Nah, kalau perkalian 9, kita cuma perlu menghitung misalnya 9 kali 2. 9 kali 2. Nah, kalau ini bisa dari kali 1, kali 2, kali 3 kan? Karena khusus tadi caranya. Khusus, ya. 9 kali 2 berarti kalian lipat yang ada angka 2-nya. 2 ini. Ini. Iya 2 ini. Oh ya salah. Nah, yang sebelah kiri kita ya, berarti adik-adik juga sebelah kiri adik-adik itu berarti tangan kiri puluhan. Itu puluhan. Yang kanannya itu jadi satuan. Jadi yang 18. Jadi 10 sama 8 jadi 18. Wah, gampang kan? Nah, kalau ini bisa dari perkalian 1, 2, 3 gitu. So kalau dikali 1 coba, berarti yang ditekuk yang mana? 9 kali ini. Aduh susah aku. Ini berarti kan nggak ada puluhannya ya, nggak ada lagi puluhannya. sebelah kiri, jadi hasilnya 9. 9. Oh iya, betul. Gampang ya, tuh lebih gampang ini. 9 kali 4 yang ditekuk yang mana? Yang 4 ini. Ya kan? Berarti ini puluhannya ada 36. 3. Tuh, cek dulu. Tara. Tadi 9 kali 1 9. Bener ya. Terus 9 kali 2 betul 18. Betul. Terus tadi 9 kali 4 betul 36. Sekarang yang gede. Boleh. Yang kecil-kecil. Boleh. 9 kali 7. Berarti yang ditekuk adalah yang ini. Ini. Puluhannya Puluhannya sebelah kiri ada 2, 4, 6, ada 6. 6. Satuannya ada 3. Jadi jawabannya 63. Yeay. Cek lagi. Tara. Tuh 9 kali 7 63. Yeay. Ternyata lebih seru kayak gini ya tuh ya. Lebih gampang yang pasti. Bagi buat adik-adik yang kesulitan. Coba sekarang kita kalau nggak ininya nggak hafal ya. Ini dihapus dulu gitu. Iya, maksudnya kalau biru-biru ya adik-adik. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya Nggak kotor nggak belajar. Nah bener. Sebenarnya tadi juga kita kan gini nggak Nggak ngeliat ya. Cuma buat ngeliatin adik-adik di awal karena ini masih perkenalan. Betul. Oke. Ya Sampai lagi masih biru-biru nggak apa-apa ya. Oke. 9 kali 8. Berarti yang ditekuk yang 8. benar. 8 mana ya? Ini. Jadi puluhannya ada 72. 2. Satu lagi. 9 kali 9. Seret. Ini 81. Yeay. Udah beres berarti tadi cara-cara perkalian dari 5 sampai 9. sampai 9 gampang kan? Gampang, ternyata lebih gampang kayak gitu ya. Kenapa aku dari dulu nggak tahu soal ini ya? Aku juga sih baru setelah mengajar. Nah iya Karena kan? dulu pas kita kecil pasti suruh ngapalin ya. Betul. Dan di tes mau di sekolah mau di rumah pasti Iya. 1 kali 1 Iya. gitu. Nah sekarang udah ada cara pakai jari matika biar lebih Pasti. praktis. Berarti nanti kalau adik-adik ulangan ketemu perkalian kayak gini bisa pakai jari aja, nggak apa-apa lagi ngerjain gini-gini juga ya berarti ya. Apa kan nggak nyontek gitu. Nah, yang penting bisa ngerjainnya. Wah, Teh Ayu seru banget ini Mudah-mudahan untuk belajar adik-adik suka. matematikanya. Ya, pastilah. Nah, tadi kan ngomongin mudah-mudahan suka, jadi jangan lupa buat adik-adik juga di like dulu dong videonya. Bener nggak Teh? Atau boleh kalau pengen ngebahas perkalian berapa pakai tips kayak gitu, Ya. tips berapa boleh di komen juga tuh. komen juga. Siapa tahu video selanjutnya Kita ketemu bisa lagi ya di perkalian ngasih tips lagi. trik perkalian atau pembagian kayak gitu. Oke. Nah, Teh Ayu makasih banget MKMS hari ini kita belajar lagi nih untuk menghafal perkalian dengan metode jari matika tadi gitu kan. Mudah-mudahan adik-adik juga bisa dan ilmu kita bermanfaat Ya, banget mudah-mudahan gitu. bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah adik-adik buat belajar, bisa jadi lebih suka matematika. Nah, lebih iya. mudah ngerjain soal matematika. Ya, betul. Oke, jadi bukan kendala tuh nggak hafal perkalian, Iya. bukan kendala tuh matematika susah apa enggak. Betul. Sebenarnya matematika gampang Iya. dan bisa dibuat dengan fun, Betul. bisa menyenangkan, bisa pakai tips trik yang enak. Nah, gitu gitu. ya. Jadi jangan nggak suka matematika. Sip, mantap lah Teh Ayu. Nah, berarti kita sampai sini dulu kali ya untuk video MKMS-nya. Kita menjelajahnya baru matematika dulu. Mudah-mudahan next video kita bisa menjelajah konsep yang lain.
buat adik-adik jangan lupa komen sebanyak-banyaknya di bawah. Apakah seru nggak sih nih tadi belajar jaring matematikanya? Terus kalau pengen belajar konsep apa nih boleh juga di komen. Jangan lupa buat yang udah nonton ini jangan lupa like-nya juga dan subscribe ya. Kita bilangnya subscribe biar beda gitu teh. Jadi biar Indonesia gitu ya. ya. Biar Indonesia. Jangan lupa di subscribe, di sebelah kiri ada tanda merah loncengnya juga, notifikasinya jangan lupa dinyalain biar tahu video yang kita share selanjutnya kayak gitu. Berarti hari ini kita sampai sini dulu. Kita say goodbye dulu sama adik-adik. Makasih juga ya kalian sudah mengundang dan makasih juga adik-adik udah nonton. Oke, dadah. Dah, sampai ketemu lagi.